Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Kitabul Janaiz, kitab menjelaskan tentang jenazah. Al-janaiz jam'u jinazatin bil fathi wal kasri. Boleh jinazah, boleh janazah. Namun tahukah Anda perbedaan antara jinazah dan janazah? Ya, kan ada jenazah, begitu ya. Jenazah itu janazah apa jinazah? Ya, bil fathi wal kasri ismun lil mayyit fin na'shi. Nama bagi seorang yang telah meninggal dunia di dalam kurung batang. Itu namanya jenazah. Jenazahnya mana? Berarti kalau kata-kata jenazah, berarti sudah dikurung batang. Wa qila bil fathi ismun lidzalik. Jadi kalau janazah, saudara-saudara, janazah adalah mayit di dalam keranda. Kalau jenazah adalah keranda yang di dalamnya mayit. Bedalah. Kalau janazah adalah mayit yang di dalam keranda. Mayit yang sudah di keranda namanya jenazah. Kalau belum ditaruh di keranda namanya mayit. Paham? Jadi namanya jenazah itu sudah ada di dalam keranda. Kalau jenazah adalah keranda yang ada mayitnya. Keranda yang ada mayit, ya beda. Ini mayitnya, ini jenazahnya. Contoh, ente gak paham ya? Pas ini. Ini apa namanya? Namanya an-nash. Keranda. Satu lagi. Mayit lontong ini. Kan ada giniannya. Pocongnya. Almai. Kalau mayit dimasukkan mayit dimasukkan keranda. Berarti namanya jenazah. Kalau keranda ada mayitnya namanya jenazah. Nah, kalau nggak ada namanya mayit biasa. Namanya na'ash. Nggak boleh. Ada jenazah. Mana jenazah? Kurung batang. Salah. Kurung batang yang sudah ada mayitnya namanya jenazah. Kalau mayit yang sudah dimasukkan di kurung batang namanya jenazah. Paham ini? Wakil ada mengatakan sebaliknya. Fa illam yakun alaihi mayyit fa huwa sarirun wa na'ash. Kalau memang seandainya tidak ada mayitnya namanya na'ash. Ya. Begitu. Gimana itu yang di Na'ash bilang apa? Ungzur ilayya bi'aqlik. Ya, kamsara misli bimislik. Manusia. Kata kurung batang nih. Manusia, lihat gue. Kan lihat gue bukan. Lihat gue nih, kurung batang. Ya. Lihat dengan apa? Dengan akal sehatmu. Jadi perlu kurung batang ditaruh di depan rumah kita. Ada apa ini? Ada yang mati? Nggak ada. Pengingat. Taruh di jalan-jalan aja ya. Taruhnya diumpetin di masjid. Diumpetin lagi kagak ada yang orang tahu. Nah, harusnya bukan begitu. Ya, ditaruh di tempat yang orang bisa ngelihat semuanya. Biar orang tersebut dibilang nih, hei manusia, katanya, ungzur bi'aini
Ungdur ilayya bi'aqlik. Lihat saya dengan akal sehatmu. Kam sara misli bimislik. Berapa banyak ya saya ini yang semisal saya, katanya yang semisal saya sudah membawa orang-orang yang seperti kalian. Banyak orang yang sudah meninggal dunia yang dibawa di kurung batang. Tak. Ada. Ada. Kemudian paham ini ya? Kamsara misli bimislik. Ya. Ana sarirul manaya. Kata kurung batang nih, saya adalah ranjang kematian. Ya. Paham nggak? Ana sarirul manaya. Ya. Terus, ya, saya adalah ranjang kematian, mengantar kalian ke dalam kuburan. Begitu. Ranjang kematian adalah apa tadi? Na'ash, keranda. Makanya ada orang bilang dalam itu tuh apa namanya lagos nih, teka-teki nih, yang buat nggak pernah make. Ya. Orang yang berakal, orang yang sadar nggak mau make. Ya, sekalinya make nggak sadar. Apa itu? Adalah orang bikin keranda dicobain. Nggak pernah. Ya. Orang yang masih hidup nyobain, ada. Ya. Sekalinya nyobain nggak sadar, dia mati. Ya, begitu. Hada sarirul manaya, ranjang kematian yang membawa kalian ke dalam kuburan. Itu. Paham? Jadi ada jenazah, ada jinazah. Ya. Jenazahnya mana jenazahnya? Jenazahnya. Gitu. Nah, di dalam pembahasan sholat jenazah ini, pembahasannya kewajiban. Maka kita akan bahas nantinya. Ya. Apa sih yang akan dibahas? Satu, ya, adalah kewajiban Muslim kepada orang telah meninggal dunia. Paham nggak? Kewajiban seorang Muslim kepada orang yang telah meninggal dunia. Ya, al-wajib atau al-mafrud atau fardul kifayah. Ya, fardul kifayah ini hukum daripada nanti semuanya. Ya, kalau ada satu orang yang sudah bertanggung jawab, maka gugur daripada yang lainnya. Fardul kifayah. Ya. Mulai dari apa tadi? Al-ghuslu, memandikan, kemudian mengkafankan, at-takfin, kemudian as-salatu alaih, mensolatkan atas mayit tersebut, kemudian ad-dafn adalah menguburkan. Ya. Oleh karena itu, jangan sombong jadi orang. Jangan sombong. Kalau dia mati nggak bisa apa-apa. Mandi dimandiin. Ya. Pakai baju dikafanin, nggak bisa pakai baju sendiri. Sholat perlu disolatin sama orang. Ya, nguburin nggak bisa jalan sendiri ke kuburan nutup, nggak bisa. Semuanya perlu dengan bantuan manusia. Makanya kalau jadi orang jangan suka musuhin orang lain. Orang yang meninggal dunia satu di antara dua, imma mustarih wa imma mustarahun minhu. Orang yang meninggal dunia satu di antara dua, mustarih, dia senang, gembira. Wa mustarahun minhu, ada orang lain yang gembira, disenengin. Ya, alhamdulillah, dia mati. Ya, udah gak ada yang gangguin lagi. Ya.
Ada orang mustarih. Orang dia seneng, ya, orang tuh dia yang seneng, bukan orang lain yang seneng. Dia yang seneng ketika mati. Ya, orang matinya seneng. Ada orang yang orang lain seneng. Alhamdulillah dia mati. Ya, alhamdulillah. Kenapa? Jahat banget nih orang. Begitu. Ketika orang di sekitar kita bahagia. Orang-orang di sekitar kita bahagia. Ada nggak orang terlahir berungut baik? Nggak ada. Senang dia. Alhamdulillah punya anak lagi. Ya, alhamdulillah punya anak lagi. Begitu. Nah, jadikan apabila engkau meninggal dunia, ya, jadi ketika meninggal dunia, gantian. Ente yang senang, orang yang melihat engkau menangis. Kan ketika ente kelahir di dunia lu nangis apa tersenyum, apa ketawa? Nangis kan? Orang lain melihat ente ngapain? Seneng. Ada orang nangis malah seneng. Apa itu? Orang melihat lahiran. Nangis nih bayi, seneng orang tua. Tahu ya? Ya kan? Ada orang begitu ya? Nangis, tapi dia bahagia nih orangnya. Maka jadikanlah ketika kepergianmu, kebalikan kedatanganmu. Kepergianmu, kebalikan dari kedatanganmu. Ketika engkau datang, engkau menangis, orang lain tertawa, maka jadikanlah akhir dalam kehidupanmu, engkau pulang dengan ketawa, orang yang mengantarmu dalam keadaan menangis. Sedih, ditinggal oleh orang yang dicinta. Begitu. Paham? Ya, jadi orang terkesan, bukan orang seneng, ya, bukan ketawa. Alhamdulillah, dia mati, alhamdulillah banget, begitu, pakai banget nih, begitu, nggak, paham, begitu. Al mautu ya'ti baghtatan, al qabru sundukul amal. Mati itu datangnya tiba-tiba, ya, matinya datang itu tiba. Ya. Tidak mengenal waktu menyerang. Kapan saja, di mana saja, sergap saja, cabut saja. Ya. Kalau sudah meninggal, kalau dia sudah mati, dimandikan, dikafani, ya, dikubur, tinggal sendiri. Ya. Emas dan perakmu mana? Itu menjadi warisan, ahli waris berebutan, ya, terus apa namanya, main sikut-sikutan, ya, sedangkan engkau yang dikubur menanggung hisabnya, tuh begitu, paham nggak? Ya. Paham ini? Kematian, serem kematian itu ya. Ya. Kematian dianggap sesuatu yang menyeramkan. Padahal kematian itu adalah awal dari kebahagiaan. Bagi orang yang akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis al-qabru awwalu manzilin min manazil akhirah. Kuburan itu adalah tempat pertama kali yang disinggahi oleh manusia dari tempat-tempat akhirat. Kalau di dalam kuburannya naja, selamat, enak, nikmat di dalam kuburannya, maka di alam setelahnya dibangkitkan, di mahsyar, di padang, di haud telaga, di sirat, semuanya akan mudah untuk masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di kuburannya sudah susah, sulit, ya, maka jalan selanjutnya semakin terjal. Kecuali apabila dia memiliki tabungan di dalam dunia yang bisa menjadikan penghapus dosa-dosa atas kesalahannya. Paham ini? Kata Rasulullah, ummati ummatun marhumah. Umatku ini umat marhumah. Bagaimana ya Rasulullah? Mereka datang ke dalam kuburan dengan banyak dosa.
kemudian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih. Dengan apa ya Rasulullah? Bistighfaril ahya. Dengan memintakan ampunannya oleh orang-orang yang masih hidup kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang telah meninggal dunia. Ya, makanya beruntung bagi orang yang memiliki akidah yang benar, akidah yang memang ditanamkan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya orang yang telah meninggal dunia bisa mendapatkan manfaat atas apa yang dilakukan ketika masih hidupnya, atau mendapatkan bantuan daripada orang-orang yang masih hidup. Contohnya orang yang membuat tahlilan, yasin, zikir, kemudian pahala yang disampaikan kepada orang yang telah meninggal dunia sampai kepada orang yang meninggal dunia tersebut. Kalau Allah mengkabulkan doanya, kan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohnya nih, kita beli pulsa. Tahu ya pulsa? Nanti punya nomor kan? Nomor HP. Kita beli pulsa dengan nomor yang ente berikan kepada tukang HP, counter, kemudian diisi sama dia nih dengan nomor yang sama. Kira-kira nyampe apa enggak? Sampai. Jadi yang tadi nggak ada pulsanya, sekarang menjadi 1 juta pulsanya. Yang tadinya kuotanya habis menjadi 100 GB misalnya. Bisa. Paham nggak? Padahal deposit ya, habis itu tadi, nggak ada apa-apa, tapi ditambah. Ya, setiap hari ditambah bacaan Fatihah. Setiap hari bacaan Yasin, tahlil, tasbih, takbir, tahmid dikirimkan kepadanya. Penuh rekeningnya, pulsanya penuh. Begitu juga ya, orang telah meninggal dunia disamakan. Ini teknologi manusia saja yang tidak terlihat. Pulsa terlihat nggak? Kuota terlihat nggak? Bisa masuk dalam HP kita. Bagaimana itu caranya? Bisa masuk dalam HP kita nggak terlihatnya. Ini teknologi manusia yang terlihat dengan nyata. Kita saksikan. Bagaimana teknologi Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan pahala yang kita baca daripada bacaan tersebut untuk orang yang telah meninggal dunia sampai kepada orang tersebut. Jadi yakin tahlilan, ya, yasinan ada manfaatnya. Kalau seandainya tidak ada manfaatnya, untuk apa menjalankan sholat jenazah? Nggak ada gunanya, langsung mati dikubur. Buang aja kalau begitu. Tapi diajarkan untuk sholat jenazah, mendoakan mayit, Allah maghfir lahu, warhamhu, wa'afihi, wa'fu'anhu. Itu semuanya menunjukkan bahwasanya apa yang dilakukan oleh orang yang masih hidup bisa bermanfaat kepada orang yang telah meninggal dunia. Paham? Gitu. Paham ini ya? Nah, kewajiban bagi seorang muslim, makanya orang-orang yang insaf, ngerti, faham, ya, bahwasanya kehidupan itu akan datang, dan ketika meninggal nggak bisa melakukan semuanya dengan sendirinya, harus dilakukan oleh orang lain, ya, sholat, mandiin, ngafanin, sholatin, ya, nguburin, ya, itu semuanya dilakukan oleh orang lain, orang lain. Ya. Mau ada corona, nggak ada corona, ya, mau ada flu burung, nggak ada flu burung, mau ada flu kambing, nggak ada flu kambing, ya, atau flu ayam, ya. Kalau sudah waktunya meninggal dunia, akan meninggal dunia. Ya. Fa idza jaa ajaluhum ala sakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah ajalnya datang kepada mereka, maka tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap semua hamba, manusia yang bernyawa atau makhluk yang bernyawa, maka akan mencicipi kematian. Ditanya, ada orang bertanya, kenapa dia meninggal dunia? Kenapa dia meninggal dunia? Karena hidup. Ini kenapa dia mati nih? Karena hidup. Selesai. Kalau dia tidak hidup, tidak akan mati. Mau matinya sebab corona,
Bukan corona, ketabrak, kelindes, ya dipukul mati masalah. Atau bahkan sedang minum mati, ya. Ada makan mati, tidur mati, ada-ada aja, ya begitu. Dulu dalam satu riwayat, dulu itu malaikat Israel mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Rabb, ya saya selalu disalahkan ya Allah, selalu disalahkan. Kenapa? Kalau saya mencabut nyawa manusia, dia selalu menyalahkan saya. Ini gara-gara Israel nyabut nyawa, jadi dia mati dah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kepada kematian tersebut sebab, sehingga orang tidak menyalahkan Israel lagi. Ya, yang disalahkan dia sendiri. Salah dia. Ya, sudah disuruh nggak begini, lu begini, mati kan? Gitu. Ya, intinya apa namanya? Al-asbabu syatta. Sebab-sebabnya banyak. Ya, tapi tujuannya satu, yaitu kematian. Ya, kematian. Sepanjang umur seseorang pasti akhirnya adalah kematian. Dan kematian bukan akhir dari segalanya. Tapi kematian adalah awal dari segalanya. Kematian adalah awal dari segalanya. Paham? Kematian adalah awal dari segalanya. Orang tidak bisa menuju kepada kehidupan yang abadi kecuali dengan kematian. Gak ada orang hidup selama-lamanya di dunia. Gak ada. Tapi ketika dia ingin menuju kepada kehidupan yang hakiki, yang abadi, yang selama-lamanya, ada kematian dulu. Sehingga kehidupan adalah pintu menuju kematian. Paham? Catat nih. Kehidupan adalah pintu menuju kematian. Adapun kematian adalah pintu menuju kehidupan yang hakiki, yang abadi, yang selama-lamanya. Begitu. Makanya jangan sombong. Ya, jangan sombong kepada orang lain. Ya, baik kepada tetangga, agar nanti ketika meninggal dunia mereka yang ngurusin kita. Ya. Bukan disuruh mandi sendiri. Ya. Lu mandi sendiri dah. Ya, ngafalin sendiri, bisa nggak lu? Gimana tuh? Gak enak. Ada orang mati digituin gimana? Ada orang mati nih. Udah lo mandi sendiri, lo ngafalin sendiri, lo sholat sendiri, lo jalan sendiri ke kuburan. Lo gali sendiri tuh kuburan tuh. Ya. Gak bisa. Manusia itu makhluk sosial, butuh dengan orang lain. Begitu. Makanya beruntung bagi orang yang muslim. Makanya ada hakul muslim alal muslim. Ada kewajiban muslim atas muslim yang lain. Apabila dia meninggal dunia, ada kewajibannya. Itu. Apa itu kewajibannya? Nih. Al-ghuslu wa takfinu wa sholatu alaihi thumma dafnu mafrudatu kifayatan. Ya. Jadi yang fardu kifayah atas seorang muslim yang lainnya adalah memandikan, mengkafankan, mensolatkan, dan menguburkan. Paham? Ini kewajiban muslim alal muslim. Ada beberapa orang yang tidak wajib untuk dimandikan. Ya. Bahkan tidak wajib disolatkan. Siapa itu? Waman syahidan yuqtalu fi ma'rakil kuffari la yughassalu wa la yusalla. Paham? Waman syahidan, barang siapa yang syahid. Waman yuqtalu syahidan. Pasti begitu, aslinya seperti itu. Waman yuqtalu syahidan. Seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan syahid. Fi ma'rakil kuffar, di dalam peperangan melawan orang-orang kafir. La yughassal, maka dia tidak dimandikan. Wala yusalla, dan tidak disolatkan. Syahid. Ya. Asyahid. Di sini. Jadi ada pun orang yang syahid. Syahid di sini yang dimaksud syahid, ada syahid fid dunya
wal akhirah. Ada syahid fid dunya faqat. Ada syahid fil akhirah faqat. Bukan mubasyaratan faqat. Langsung saja. Dia syahid ada 3 saudara-saudara. Ada syahid fid dunya wal akhirah. Orang yang jihad fisabilillah, perang melawan orang-orang kafir, dan tujuannya untuk meluhurkan agama Allah. Itu orang yang meninggal dalam keadaan syahid fid dunya wal akhirah. Ada orang yang syahid fid dunya, perang melawan orang-orang kafir, namun tujuannya bukan untuk meluhurkan agama Allah. Tujuannya mencari dunia. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi dalam hukum zahirnya syahid karena meninggal dalam keadaan perang. Ya. Kam min qatilin baina saffaini Allahu a'lamu biniyatih. Berapa banyak orang yang meninggal ya di dalam 2 saf peperangan musuh orang kafir dan orang muslim meninggal dunia, Allahu a'lamu biniyatih. Allah lebih tahu dengan niatnya orang tersebut. Apakah untuk meluhurkan nama Allah, agama Allah, atau hanya sekedar mencari dunia. Ya. Fid dunya wal akhirah dan fid dunya faqat, ini hukumnya sama. Di dalam dunia hukumnya sama. Ya. La yughassal, tidak dimandikan. Wala shalla, wala yusalla alaih, dan tidak wajib disolatkan. Ya. Tidak wajib dimandikan, tidak wajib sholatkan. Bahkan dikafankan dengan baju yang ketika meninggal dunia, agar darah menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya beliau adalah orang yang meninggal mati syahid di dalam peperangan melawan orang-orang kafir li'ala'i kalimatillah. Paham? Adapun syahid fil akhirah, syahid di akhirat saja. Contohnya kal gharik, orang yang tenggelam. Bukan tenggelam dalam cinta. Ya. Tapi tenggelam di dalam lautan. Boleh juga tenggelam dalam lautan cinta. Syahid. Tenggelam, mati. Cinta seseorang, cinta nih. Tapi cinta yang halal. Cinta yang tidak ada unsur keharamannya. Ya. Rindu kepada seseorang. Sampai dia mati. Hada syahidul mahabbah. Oh, syahidul mahabbah. Saking cintanya. Pengen cinta sama dia. Tapi karena tidak ditakdirkan untuk bersama. Waduh. Karena cinta tidak harus memiliki. Kata Miftah. Aduh. Tapi ikatan hati. Begitu. Kata Yufa. Tenggelam di dalam lautan. Mati. Pas renang mati. Ya, makanya hati-hati tuh kalau renang. Ya, persiapkan. Orang nggak bisa renang, nyebur. Nah, ini perlu juga nih buat suami sama istri. Ya. Jadi jangan bangga kalau istri diajak ke laut. Ya. Jangan bangga kalau istri diajak ke laut. Barangkali itu niatnya suami biar nyelam di situ nggak balik lagi. Ada begitu ya. Dinaikin ke badan abut apa namanya itu? Ya, badan abut. Ayo bawa ke sana. Dibawa ke sana. Tenggelam. Ketinggalan. Sengaja ditinggal. Ayo turun situ. Ada. Jadi jangan berbangga, jangan seneng seorang istri kalau diajak suami ke laut. Karena tujuannya beda-beda, saudara. Makanya kalau suami nggak ngajak ente ke laut kepada istrinya nih. Suami tidak ngajak istri ke laut, seneng harusnya istrinya nih. Karena tidak dibuang ke laut. Ke laut aja lu sana. Begitu. Paham ya? Jadi kalau gharik ini namanya syahidul akhirah. Ya. Dia wajib dimandikan, dikafani dan sebagainya. Tapi secara hukum batinnya, hakikatnya dia adalah syahid fil akhirah.
ya, tenggelam dalam cinta tadi, syahidul mahabbah. Ya, cinta yang memang tidak ada keharamannya, cinta yang membuat dia ifah, ya, gitu. Wal hadmi, ya, kejatuhan bangunan, musim apa namanya itu, dilanda gempa, kemudian jatuh tuh bangunan menimpa orang tersebut, mati, syahid namanya. Al-gharik juga bisa dikatakan banjir, tsunami, ya, di bawah air sehingga kemudian meninggal dunia, syahidul akhirah. Syahid. Wajib dimandikan, dikafankan, disalatkan, dikuburkan, wajib. Ya. Wal mabtun, sakit perut. Sakit perut. Begitu juga seorang perempuan yang sedang melahirkan. Perempuan melahirkan, syahid. Kalau seandainya dia meninggal dunia, maka jihadnya seorang perempuan bukan menghunuskan pedang, ya, tapi memasukkan pedang. Ada jihadnya seorang perempuan, bukan mengeluarkan pedang, tapi mengeluarkan bayi. Kalau seandainya meninggal dunia, syahid itu perempuan. Subhanallah. Wal hariqi, dan juga kebakaran. Mati gara-gara kebakaran, syahid. Paham ini? Jadi syahid ada syahid fi dunya wal akhirah, syahid fi dunya, syahid fil akhirah faqat. Syahid fi dunya wal akhirah dan fi dunya faqat itu la yughassal wa la yusalla alaihi. Enggak wajib dimandikan, enggak wajib disolatkan, langsung kuburin. Udah. Tapi kalau syahidnya seperti ini, tenggelam, kejatuhan benda-benda berat, kemudian sakit perut, kemudian kebakaran. Nah, ini semuanya syahid fil akhirah faqat, sehingga wajib untuk dimandikan, dikafankan, disolatkan, dan dikuburkan. Insyaallah dalam pertemuan akan datang akan kita lanjutkan permasalahan tentang as-siqit, anak bayi yang keguguran. Bagaimana hukumnya bayi yang keguguran tersebut? Apakah wajib disolatkan, dikafankan, kemudian dikuburkan, dimandikan dan sebagainya, ataukah tidak? Insyaallah dalam pertemuan akan datang akan kita bahas, kita kupas tuntas tentang masalah tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan panjang umur kepada kita sehingga kita bisa mengkaji dengan seksama apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita sekalian. Wallahu a'lamu bishawab.